Pak Jokowi ketahuan nggak lulus UGM karena skripsinya tidak sah. Bahkan skripsinya baru dibuat tahun 2018. Kok bisa ya Pak Kasmujo yang dikenalkan sebagai pembimbing skripsi Jokowi namanya tidak ada di dalam skripsi? Bahkan lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi tidak ada tanda tangan pengujinya. Artinya skripsi itu tidak sah karena tidak pernah diuji. Lembar pengesahannya juga menggunakan font Times New Roman dan baru ada di komputer Windows tahun 1992 dan belum ada di tahun 1985. Tapi setelah diselidiki, informasi yang rancu tambah banyak. Di bagian atas memalsui ijazah salah ketik, yang seharusnya skripsi ditulis tesis padahal itu bukan untuk S2. Tanggal pengujian skripsi 16 Oktober juga terlalu mepet dengan tanggal lulusnya 5 November 1985, padahal seharusnya ada yudisium sekitar 4 bulan. Anehnya waktu itu hanya skripsi Jokowi yang terindeks di Sistem Informasi UGM, Electronic Thesis and Dissertation atau ETD, dan UGM tidak bisa menjawab hal ini. Setelah di-download dari ETD UGM dan dibuka metadatanya, ternyata skripsi itu dibuat tahun 2018 menggunakan software Foxit PDF yang belum ada di tahun 1985. Bahkan UGM tidak bisa menunjukkan kartu hasil studi dan transkrip Pak Jokowi. Anehnya jurusan Pak Jokowi Teknologi Kayu sampai saat ini tidak pernah ada di UGM. Akhirnya untuk menghilangkan informasi itu, daftar riwayat hidup atau CV Pak Jokowi tiba-tiba hilang dari website KPU. Aku suka membongkar kasus Jokowi. Follow untuk cerita selanjutnya. Kalian tahu nggak alasan polisi itu kenapa kasus ijazah Pak Jokowi itu nggak selesai-selesai? Ini analisa saya aja ini. Polisi itu udah selidiki kasus ijazah Pak Joko Widodo, udah selidiki ijazah Jokowi ke pihak Jokowi, ya udah selidiki. Dan hasilnya itu memang bukti Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Memang terbukti gitu loh, bahwa Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Dan akhirnya Polri itu tidak bisa mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, bahwa selama ini kita dibohongi Jokowi. Mereka itu tidak bisa mengungkapkannya terus terang kepada masyarakat Indonesia karena mereka juga takut, karena Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Walaupun dia itu tidak menjabat sebagai presiden lagi, tapi dia kan masih berkuasa juga, masih kuat lah istilahnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya Pak Jokowi, ini analisa saya, kalau misalnya Pak Jokowi itu memang benar-benar pakai ijazah asli dan yang diselidiki oleh Polri selama ini bahwa ijazah Jokowi itu memang benar-benar asli, maka kasus ini cepat selesai. Maka itu nggak mikir, kasus ini nggak selesai-selesai karena yang diselidiki oleh Polri tersebut memang Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Jadi mereka itu tidak enak untuk mengungkapnya itu ke media gitu loh, bahwa Pak Jokowi memang pakai ijazah palsu gitu. Ya takutnya nanti mereka sendiri yang kena. Jadi ya gimana lagi, mereka ya terdiam dan juga tunggu perintah dari atasannya. Gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu. Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai gitu. Kasus pembunuhan aja ya, bunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang. Langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai-selesai? Memalukan nggak sih pemerintah Indonesia? Memalukan nggak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai-selesai? Udahlah, terus terang aja. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras, dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi, dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik, dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan, dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul,
dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi ikut dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang, tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi ke sana kemari. Tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget ya. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini, saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya, atau punya ijazah tapi hasil rekayasa. Oke, halo teman-teman Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, baru saja kita menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, hal-hal seperti ini membuat kita bagaimana paham akan politik ke depannya. Dan ini terkait dengan kasus ijazah Joko Widodo yang memang mempunyai kejanggalan dan masih diperbincangkan di perkalangan masyarakat saat ini, yang dimana masyarakat Indonesia mencari keadilan bagi negara kita ini supaya kedepannya tidak terjadi kesalahan yang sudah berlalu dan tidak menjadi pedoman bagi generasi muda saat ini. Nah, teman-teman, di sini juga kita melihat dalam sebuah cuplikan video ini banyak sekali komentar dan tanggapan netizen yang memang mereka di sini meluapkan suara hati mereka di sebuah kolom komentar. Dan teman-teman semua, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas pada hari ini, jangan lupa teman-teman juga berikan solusi dan tanggapan teman-teman bagaimana menurut teman-teman Sobat Politik semuanya tentang kejadian yang masih beredar di perkalangan masyarakat saat ini tentang kasus-kasus dan permasalahan dan sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan ini. Nah, teman-teman, kita akan melihat dan memantau apa saja komentar-komentar para netizen yang memang di sini mereka meluapkan beberapa suara ribuan di sebuah kolom komentar. Nah, teman-teman, langsung saja kita mulai dari Brother Farcia. Di sini dia menyampaikan bahwa sepandai-pandainya orang berbohong, suatu saat pasti terbongkar oleh kejujuran. Ya, disampaikan oleh Motori. Di sini dia menyampaikan sebuah komentar, sampai kiamat pun soal ijazah tidak akan selesai kalau dilindungi pihak-pihak tertentu. Ya, Aris Harsiru juga menyampaikan sebuah komentarnya di sini, teman-teman. Penjarakan sampai mati kalau benar-benar palsu, sudah bikin resah. Nah, di sini Elang Nugi juga menyampaikan, Kapolri yang dibayar dengan uang rakyat tapi kerjanya menjilat percok langnat. Ya, di sini teman-teman disampaikan juga oleh Didik Negara. Di sini dia menyampaikan anak muda yang sekarang kalau untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, analisisnya sangat cerdas. Ya, dalam membongkar kepalsuan sebuah ijazah palsu, mereka patut diacungi jempol. Ya, berbeda dengan orang tua dahulu, caranya memang sangat kuno. Ya, tetapi hasilnya tidak pernah meleset penelitian mereka cukup. Ya, hanya dengan mengamati aura wajah dari pemilik ijazah palsu tersebut, ya mereka sudah bisa menyimpulkan bahwa pemiliknya seorang tukang ngibul dan pasti dia memiliki ijazah palsu. Nah, teman-teman, di sini juga Jevanya juga menyampaikan bahwa polisi masih dikendalikan tetapi cepat atau lambat pasti terungkap. Ya, kebohongan tidak selamanya bisa ditutup-tutupin, yang pasti kebohongan akan terungkap.
Nah, teman-teman, di sini juga Deddy Supriyadi menyampaikan wajib dibui semua. Yang biadab pengkhianat, biadab apakah diam aja Pak Prabowo. Disampaikan Tantosa, percoknya termol yang diduga kuat pucuk. Pimpinan percoknya dibayar mahal. Ya, ini dugaan yang bisa juga tidak benar. Ya, wajar bila di bawahnya bekerja sesuai perintah atasan. Nah, di sini juga Onoy menyampaikan sebuah komentar yang dimana pernyataan Rektor Universitas Gadjah Mada harus mempertanggungjawabkan kalau memang palsu Rektor berarti gelar wani. Nah, teman-teman, Yadisti menyampaikan sebuah komentar di sini. Semoga orang-orang cerdas membongkar kelicikan dan kebohongan-kebohongan si orang Jokowi yang tipu-tipu tentang ijazah. Kedepannya 2029 kita tumbangkan keturunannya. Nah, teman-teman, di sini juga Henir Sulyono Hars menyampaikan komentar di sini agar Presiden Prabowo bersih dan berwibawa, maka jangan jinggul pakai takut untuk menindak kejahatan dan kebohongan atau ketidakjujuran Jokowi. Nah, teman-teman, Sakit Yona menyampaikan sebuah komentar. Polisi Metro Jaya dan Wabes Polri sudah banyak oknum yang takut Jokowi padahal digaji rakyat dengan sumpah jabatan. Kacau negeri ini. Nah, teman-teman, di sini juga Masudi Temon menyampaikan kejar target buru-buru jadi pelupakan peraturan studi. Ya, jadi yang bertanggung jawab Ufa Amelia harus bertanggung jawab silau dengan uang miliaran. Nah, Moska Hamilini menyampaikan juga di sini, ya sudah Pak, mari kita bersama-sama agar Jokowi cepat diadili. Karena kami sependapat ijazah Jokowi tidak ada atau palsu. Nah, Anies Sihaza juga menyampaikan komentar di sini, teman-teman. Bosan dengarnya. Sebagai sudah berkali-kali sudah jelas palsu. Memalukan karena saya tinggal di LN dikatakan Indonesia korupsi tidak berani presidennya idem dito dan hakimnya sudah diangkat sumpah karena apa? Tidak berani jujur. Apakah pada ijazahnya palsu? Negara memalukan. Nah, teman-teman, Syafiri Hazel menyampaikan di sini kalau hasil asli dari awal Roy Suryo sudah selesai karena udah ada niat memindahkan, gak perlu lama-lama itu kalau soal asli. Gimana sih rakyat bodoh saja seperti saya ngerti. Nah, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Nura Samarzi Potono, kasus ini yang senang pemilik channel. Jalan terus dan dapat duit. Lucon Indonesia. Kalau bisa dipersulit, kenapa tidak jalan terus? Nah, oknum yang mengenal Jokowi dengan Kasmozo, siapa yang pasti Jokowi tidak pernah menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini Haji Karim juga menyampaikan, teman-teman, memang orang yang membela Jokowi itu pemikirannya kurang waras, perlu diuji keasraannya, di otaknya hanya uang dan uang rata-rata termul. Nah, teman-teman sobat politik, di sini juga disampaikan oleh Agus Monggo. Sudah saatnya OVA dan oknum-oknum Universitas Gadjah Mada yang berusaha menutupi kebohongan ditangkap dan diadili. Nah, teman-teman, di sini Ramis Hake menyampaikan sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Aib malu tidak ada gunanya minta ampun termasuk kelompoknya. Inilah merupakan ujian iman seorang dari Allah SWT. Nah, teman-teman, di sini Basri Banding menyampaikan bahwa Pak Presiden kalau mau Indonesia aman atas kasus ijazah palsu, ganti Listio Sigit sekarang juga karena Listio Sigit yang berkenging Jokowi. Nah, sobat politik, Iman Syafiri menyampaikan kenapa Kapolri berani melanggar sumpahnya. Ya, ternyata imannya goyang setelah diiming-iming ratusan miliar oleh penipu rakyat Jokowi untuk melindunginya. Parah banget. Nah, teman-teman, di sini Okela Senel menyampaikan Jokowi mau dibom di nuklir, gak bakal takut. Dia itu AI, ngapain takut? Nyatanya gak hadir di sidang aja, gak ada yang bertanya paksa. Nah, teman-teman, di sini Humaydi menyampaikan cepat atau lambat kebenaran pasti akan terungkap. Sekuasa apapun mereka tetap manusia, bukan malaikat atau Tuhan. Nikmas Seleo menyampaikan 1 tahun bukti jelas yang gak jelas hukumnya. Hukum takut dengan uang yang tidak mengalir, itulah hukum di negara ini. Nah,
Sobat politik semuanya, kita telah mendengarkan bagaimana suara hati para netizen yang seberapa kita bacakan dan kita dengarkan. Dan di sini masih banyak lagi dan mungkin kita akan melihatnya ke depannya. Nah teman-teman, jangan lupa berikan tanggapan kalian supaya kita ke depannya dapat bertukar pikiran satu sama lain dan mendapat solusi dan keadilan bagi negara kita Republik Indonesia ini. Nah, Sobat Politik, sekian dari saluran pada hari ini. Jangan lupa saksikan video kita selanjutnya yang tak kalah menarik. Nah teman-teman, sekian dari saya. Salam NKRI, harga mati untuk Indonesia.